saya Gesra Bongga dari SMP Negeri 1 Luakulu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester ganjil dengan materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah kondisi alam negara Mesir, dan dalam belajar kita akan menggunakan buku yang seperti ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita belajar, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan gambaran fisik bentuk permukaan bumi Mesir. Yang kedua, dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di negara Mesir. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi etnik dan agama yang terdapat di Mesir. Kemudian, yang keempat, siswa dapat menganalisis keistimewaan negara Mesir. Nah, sebelum kita masuk materi inti, perhatikanlah peta berikut. Kemudian, carilah dan tunjukkanlah letak negara Mesir. Oke, kita masuk materi inti. Yang pertama, mendeskripsikan gambaran fisik permukaan bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gunung pasir yang terletak di wilayah rendah antara gunung bagian barat dan gunung Libya. 2. Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang sangat kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak di antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncaknya tertinggi adalah Jabal Hemada dengan ketinggian 1977 meter. Yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang terletak lebih rendah dari permukaan laut, yang biasa disebut depresi kontinental. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat, Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian penduduk, sumber air bersih dan irigasi. Sekitar 80% penduduk Mesir tinggal di sekitar lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Indikator yang kedua, kita akan mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di negara Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak, gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talc, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun pasir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Nah, Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Sedangkan fauna yang umum dijumpai adalah domba,
binatang liar seperti hyena, jakal, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di sana. Indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi etnik yang terdapat di Mesir. Perhatikan gambar berikut. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1. Orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di bagian selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga adalah orang Arab. Nah, selanjutnya 90% dari penduduk Mesir ini adalah penganut agama Islam, mayoritas Sunni, dan sebagian juga menganut ajaran Sufi. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen. Yang berikut adalah indikator yang keempat, adalah kita dapat menganalisis keistimewaan negara Mesir. Tahukah kalian keistimewaan negara Mesir? Selain sangat kaya akan peradaban, ilmu pengetahuan dan juga budaya, Mesir juga kaya akan sejarah yang populer di dunia, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Yunus, Firaun, hingga romansa Ratu Cleopatra. Nah, Mesir adalah negara yang sangat istimewa. Mesir memiliki gelar istimewa yaitu Ummu ad-Dunya, yang artinya adalah induk dari peradaban yang ada di dunia ini. Gelar ini tidak berlebihan karena Mesir adalah satu-satunya negara yang pernah hidup di dalam semua peradaban besar di dunia. Mesir adalah negara istimewa yang disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Sebagai kitab suci, Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk tertinggi bagi umat Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kebenaran Al-Quran tidak boleh diragukan dan wajib diyakini dengan sepenuh hati bagi seluruh umat Islam. Mesir adalah bumi Kinana dan negeri para nabi. Anda mungkin sering mendengar bahwa Mesir itu adalah bumi Kinana. Salah satunya yang pernah disebutkan di dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Bumi Kinana artinya adalah tanah atau negeri yang dijaga dan mendapatkan penjagaan dari Allah. Salah satu bentuk penjagaan Allah adalah dengan mengirimkan banyak nabi, sehingga kita mengenal Mesir sebagai negeri para nabi. Inilah yang membuat Mesir semakin istimewa. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja. Dan nantinya setelah
diajukan ke guru bidang studi masing-masing di sekolahnya ya. Oke, kalian mengamati gambar peta Mesir, kemudian jawablah pertanyaan nomor 1, deskripsikan gambar fisik bentuk muka bumi Mesir. Yang kedua, apa sajakah keistimewaan negara Mesir? Dan yang berikutnya, nomor 2, tulislah jawaban tentang negara Mesir sesuai dengan kolom yang sudah disiapkan. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah kita akan melakukan refleksi terhadap pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa kalian senang dengan materi pelajaran hari ini? Yang ketiga, bagaimanakah perilaku kalian dalam belajar hari ini? Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya silakan pelajari dinamika penduduk benua Asia dari buku paket yang ada dan dari buku referensi lainnya, serta boleh kalian mencari bahan-bahan dari internet untuk materi selanjutnya. Demikian belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Materi yang akan kita pelajari selalu akan diingat. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Pelajaran yang kita pelajari akan mudah kita lupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.